Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibn Nawafi. Saya perwakilan dari SMK As-Sa'adah Bunga Gresik, ingin menceritakan tentang Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Wahab Hasbullah atau lebih dikenal dengan Mbah Wahab lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 31 Maret 1888. Beliau dibesarkan dalam lingkungan pesantren, namun ketertarikannya dalam pergerakan nasional membuatnya selalu menyediakan pikiran dan tenaganya untuk terlibat aktif memperbaiki kehidupan masyarakat miskin dan kurang pendidikan akibat penjajahan kolonial Belanda. Salah satu ciri khas Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah memakai sorban. Beliau hampir tak pernah lepas dari sorban dalam segala situasi. Suatu ketika saat Kiai Wahab menjadi pembicara pada sidang parlemen, sebelum berdiri, beliau membetulkan letak sorbannya. Beberapa anggota parlemen berkomentar, "Kenapa sih selalu pakai sorban, Kiai? Ini sorban Diponegoro, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Kiai Mojo, dan Tengku Umar juga mengenakan sorban," jawab Kiai Wahab yang sontak membuat para anggota parlemen tergelak. Mbah Wahab di lingkungan pesantren dikenal sebagai seorang humoris. Dia secara cerdik membungkus pesan-pesan perjuangan melalui plesetan. Contohnya saat berpidato di hadapan para kiai dan santri. "Wahai saudara-saudaraku kaum pesantren, baik yang sudah sepuh, yang disebut kiai, ataupun yang masih muda-muda, yang disebut santri, jangan sekali-sekali terbersit, apalagi bercita-cita sebagai amtenar." Kenapa tidak boleh jadi anggota amtenar, Kiai? Karena amtenar itu singkatan dari antum finar. Artinya ya tadi, kalian di neraka, jawab Kiai Wahab disambut tawa hadirin. Pada suatu waktu, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang saat itu menjabat anggota Dewan Pertimbangan Agung memberikan saran kepada Bung Karno untuk menyelenggarakan silaturahim pada momen Hari Raya Idul Fitri, di mana seluruh umat Islam disunahkan bersilaturahim. Bagaimana menurutmu, saudara? Silaturahim kan biasa, Yai. Saya ingin istilah yang lain. Itu gampang. Begini, saudara, para elit politik tidak mau bersatu. Itu karena mereka saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu kan dosa. Dosa itu haram. Supaya mereka tidak punya dosa, maka harus dihalalkan. Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan, sehingga silaturahim nanti kita pakai istilah halal bin halal. Dari saran Mbah Wahab itulah kemudian Presiden Soekarno pada Hari Raya Idul Fitri mengundang semua tokoh politik untuk datang ke Istana Negara untuk menghadiri silaturahim yang diberi judul halal bi halal. Dan akhirnya mereka bisa duduk dalam satu meja. Sebagai babak baru untuk menyusun kekuatan dan persatuan bangsa. Sejak saat itu pula, instansi-instansi pemerintah menyelenggarakan halal bihalal yang kemudian diikuti oleh warga masyarakat secara luas, terutama masyarakat muslim di Jawa sebagai pengikut para ulama. Selain peran besarnya dalam pergerakan politik bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para ulama lainnya, masih banyak kisah yang bisa diceritakan tentang kebijaksanaan Mbah Wahab. Suatu hari, ada seorang laki-laki sowan kepada Kiai Bishri Syansuri di pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar. "Saya itu punya 8 anggota keluarga, Yai. Boleh tidak kurban satu sapi untuk 8 orang? "Ya ndak bisa. Satu sapi itu hanya untuk 7 orang. Ngono syariate." Mendengar jawaban sang kiai, laki-laki itu agak sedikit bingung. Ia khawatir kelak di akhirat salah satu anggota keluarganya tidak bisa naik hewan sembelihan bersama-sama. Karena rasa penasarannya yang tinggi terhadap aturan syariat tersebut membuatnya ingin bertanya kepada para ulama lain di Jombang. Pilihannya jatuh kepada Mbah Wahab. Ia kemudian bergegas ke Tambak Beras untuk sowan kepada Mbah Wahab di pondok pesantren Bahrul Ulum. Setelah memperkenalkan diri, hajat yang sama ia sampaikan kepada Mbah Wahab. "Terus pun tiba, ya ndak apa-apa, cuma anakmu kan ada yang kecil satu. Biar dia bisa naik ke punggung sapi harus disediakan anci-ancian. Anci-ancian berarti pijakan seperti anak tangga
dalam bahasa Jawa. Anci-anciannya nopo ya mbak? Yo tukono wedhus ben iso dadi anci-anciane anakmu. Alhamdulillah ya Allah, matur suwun mbah, matur suwun. Mendengar jawaban Mbah Wahab, laki-laki itu serasa menemukan jalan keluar yang paling tepat. Mbah Wahab juga adalah pencipta syair Yalal Waton yang banyak dinyanyikan di kalangan Nahdiyin. Pada tahun 1934, dahulu lagu itu selalu dinyanyikan oleh para santri sebelum memulai pelajarannya. Setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya beberapa hari setelah Muktamar NU di Surabaya, Kiai Haji Wahab Hasbullah tutup usia pada tanggal 29 Desember 1971. Kawan, sebuah pesan penting bisa dibungkus dengan kalimat yang santun agar bisa diterima pendengarnya. Menggebu-gebu boleh, asalkan tidak menyinggung hati orang lain. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.